Halo Gusi, alur manga pertama di channel ini yang akan aku ceritakan berjudul Takopis Original Sin. Jangan lupa santai dan siapkan jajan kalian. Ngomong-ngomong, cerita ini sedikit menyentuh hati, karena di balik kisah alien imut, ada tragedi kecil yang bikin kita berpikir tentang arti kebahagiaan. Awal mula dosa alien dari planet Hepian chapter 1, untukmu di tahun ke-2016. Cerita dimulai pada tahun 2016 dengan seorang gadis kecil berambut hitam bernama Shizuka, yang tampak babak belur dengan wajah sendu. Dalam keadaan yang menyedihkan itu, dia melihat sesuatu yang tak biasa. Tentakel keluar dari semak-semak, dan di balik semak itu muncul makhluk kecil bulat dengan tentakel. Ini adalah awal pertemuan yang membawa takdir mereka berdua. Makhluk ini memperkenalkan dirinya sebagai Happyan dari planet Happy. Makhluk ini datang dengan misi mulia, yaitu menyebarkan kebahagiaan ke seluruh alam semesta. Namun, saat tiba di bumi, si Happyan justru menghadapi masalah. Dia hampir ditangkap, kelaparan, dan bingung harus berbuat apa. Beruntung, Shizuka yang baik hati muncul dan memberinya sepotong roti. Bahkan meski itu hanya sisa makan siangnya, karena nama asli Takopi terlalu sulit diucapkan. Shizuka memberikan nama baru untuknya, yaitu Takopi, terinspirasi dari bentuknya yang mirip gurita. Meski Shizuka terlihat lembut dan baik, kehidupan sehari-harinya jauh dari bahagia. Tasnya penuh dengan coretan hinaan, dan tubuh kecilnya penuh luka akibat perundungan teman-temannya di sekolah. Tapi, Takopi yang polos tidak menyadari ini. Dengan antusias ia menawarkan alat dari planetnya bernama sayap Flappy, sebuah alat yang bisa membuat Shizuka terbang dan menurut Takopi merasa bahagia. Tapi anehnya, Shizuka menolak. Ketika Takopi bertanya mengapa dia tidak ingin mencoba alat itu, Shizuka hanya menjawab, bisa terbang pun tidak akan mengubah apapun. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan kepedihan yang mendalam. Keesokan harinya Shizuka kembali bertemu Takopi di taman yang sama. Di sana mereka melihat teman seumuran Shizuka yang tertawa bersama. Takopi bertanya pada Shizuka untuk bermain bersama mereka. Tapi Takopi tidak tahu kalau mereka adalah orang-orang yang menindas Shizuka di sekolah. Hari ini Takopi memberi kamera Happy, kamera ajaib yang bisa mencetak foto secara instan, tapi Shizuka menolak. Setelah itu Shizuka pergi untuk membeli alat tulis yang dirusak oleh teman sekelasnya. Sebelum Shizuka pergi, mereka mengambil foto bersama menggunakan kamera Happy itu. Ini adalah awal mula momen yang akan membawa Takopi pada dosa besarnya di tahun ke-2016. Keesokan harinya Takopi terus memberi alat ajaib terus-menerus, tapi Shizuka selalu menolak. Sampai akhirnya pada hari ke-6 setelah pertemuan mereka, yaitu awal Takopi datang ke bumi, Shizuka mengajak Takopi untuk pergi ke rumahnya. Di sana, Takopi menyaksikan Shizuka bermain dengan anjing kesayangannya Capi, dan untuk pertama kalinya, Shizuka tampak benar-benar bahagia. Namun, kebahagiaan itu hanyalah sementara. Di balik senyum singkatnya, Shizuka menyimpan luka yang dalam. Hidup tanpa ayah, ibu yang sibuk bekerja, dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Takopi yang berasal dari planet kebahagiaan tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang dirasakan Shizuka. Tapi satu hal pasti, dia ingin sekali membuat gadis kecil ini tersenyum lebih sering. Dengan polosnya, Takopi berjanji, suatu hari nanti, aku akan membawamu ke planet Happy, Shizuka. Di sana, kamu akan menemukan kebahagiaan. Kata-kata itu memberi secercah harapan bagi Shizuka. Meskipun untuk sekarang janji itu masih terlalu jauh untuk diwujudkan. Malam itu, Shizuka tersenyum tipis dengan memegang kalung anjingnya dan berpamitan dengan Takopi. Sebuah momen kecil, tapi cukup untuk meninggalkan kesan mendalam di hati Takopi. Keesokan harinya, Shizuka menemui Takopi. Tapi kali ini kondisinya jauh lebih buruk. Tubuh kecilnya dipenuhi kotoran. Wajahnya babak belur, hidungnya mimisan, dan tangannya menggenggam erat sebuah kalung kosong, kalung milik Capi, anjing kesayangannya. Meskipun melihat kondisi Shizuka seperti itu, Takopi yang selalu ceria dan tidak mengerti penderitaan manusia menyambut Shizuka dengan senyum. Seperti biasa menawarkan alat kebahagiaan baru. Namun, kali ini dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan polosnya, Takopi bertanya apa yang terjadi. Shizuka menjawab kalau dia habis bertengkar dengan temannya. Sebagai alien yang tidak memahami kompleksitas emosi manusia, Takopi mengira pertengkaran itu seperti permainan biasa. Dia bahkan berpikir wajah Shizuka yang lebam kemerahan adalah hal normal, mungkin semacam respon seperti saat Takopi sendiri
berubah warna karena malu. Untuk membantu Shizuka, Takopi menawarkan alat yang ia sebut pita perdamaian. Alat ini katanya bisa menghubungkan orang yang bertengkar agar kembali akrab. Pita ini akan terikat di jari manis mereka dan bisa memanjang tanpa batas. Bahkan jika mereka terpisah sejauh apapun. Dengan tatapan kosong, Shizuka menerima alat itu. Namun, memberikan alat ini adalah pelanggaran besar bagi Takopi. Sesuai sumpahnya, alat kebahagiaan hanya boleh digunakan di hadapan Hapian dan tidak boleh diberikan kepada makhluk lain. Tapi melihat Shizuka yang memohon dengan wajah sedih, Takopi tidak bisa menolak. Dia melanggar sumpah itu, meyakinkan dirinya bahwa ini demi kebaikan Shizuka. Shizuka langsung pergi dengan membawa pita perdamaian. Sore harinya, Takopi yang masih merasa bingung karena melanggar sumpahnya memutuskan untuk memeriksa keadaan Shizuka. Dengan pikiran positif dia pergi ke rumahnya, tapi yang ia temukan adalah pemandangan mengerikan. Shizuka tergantung dengan pita perdamaian melilit lehernya. Takopi yang tidak mengerti konsep bunuh diri awalnya mengira ini bagian dari permainan. Namun ketika dia menarik tubuh Shizuka dan melihatnya tidak bernyawa, Takopi mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya, kesedihan dan rasa bersalah. Meski dilengkapi dengan berbagai alat kebahagiaan, Takopi tidak memiliki alat untuk menghidupkan kembali seseorang. Dalam kepanikannya, ia teringat sebuah alat, yaitu kamera waktu. Kamera ini bukan sekadar kamera biasa, tapi dapat mengembalikan waktu ke saat di mana foto itu diambil dengan harapan menyelamatkan Shizuka. Takopi mengambil salah satu foto mereka bersama dan memasukkannya kembali ke kamera. Dia ingin sekali lagi melihat Shizuka yang tersenyum. Sekejap, waktu bergulir mundur. Takopi kembali ke hari di mana Shizuka masih hidup. Melihat Shizuka yang masih hidup, Takopi tidak bisa menahan air matanya. Kali ini, ia bertekad untuk memahami mengapa Shizuka memilih jalan itu. Untuk mencari jawaban, Takopi memutuskan untuk ikut Shizuka ke sekolah, tempat sebagian besar penderitaan gadis kecil ini bermula. Demikian alur cerita untuk chapter 1 dari kisah awal mula dosa alien dari planet Hapian. Kisah ini benar-benar mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak sesederhana hanya dengan memberikan sesuatu. Ada luka yang dalam dan tak terlihat yang butuh lebih dari sekadar senyuman palsu untuk disembuhkan. Awal mula dosa alien dari planet Hapian, chapter 2 yang berjudul Petualangan Takopi. Cerita dimulai dengan gambaran menyedihkan, tas Shizuka yang kotor, basah, penuh coretan hinaan. Buku tulisnya juga tidak luput dari perlakuan kejam teman-temannya. Lalu hari sekolah dimulai seperti biasa. Salah satu teman sekelasnya, Marina, kembali menghina Shizuka dengan kata-kata yang begitu tajam. Takopi, sang alien dari planet Happy, agar bisa pergi ke sekolah bersama Shizuka. Dia menggunakan alat baru yang membuatnya terlihat seperti hiasan rambut. Namun, alat ini justru menjadi bahan ejekan tambahan dari Marina, yang menganggap Shizuka semakin menjijikkan. Marina mengatakan pada guru kalau Shizuka tidak membawa tugas sekolahnya, dan Shizuka memang belum mengerjakan tugasnya karena tekanan dari sekitar dan karena alat tulisnya yang dihancurkan oleh teman sekelasnya. Takopi yang melihat wajah sedih Shizuka, dia yang polos dan tidak memahami sifat manusia, salah paham lagi. Dia berpikir bahwa alasan Shizuka ingin mengakhiri hidupnya adalah karena dia lupa membawa tugas sekolah. Dengan tekad untuk mengubah masa depan, Takopi menggunakan kamera waktu untuk kembali ke masa lalu dan mengingatkan Shizuka agar membawa tugasnya. Usahanya berhasil, seisi kelas terkejut. Shizuka membawa tugas dengan jawaban sempurna, tapi alih-alih membuat situasi membaik, Marina yang tidak membawa tugas justru semakin marah dan melampiaskan amarahnya pada Shizuka. Lalu waktu makan siang tiba, Marina mengotori makanan Shizuka, membuatnya tidak bisa makan. Takopi yang lagi-lagi salah paham mengira bahwa Shizuka akan sedih karena tidak menghabiskan makanannya. Dengan alatnya, Takopi membersihkan makanan itu, dan Shizuka memakannya setelah bersih sampai tidak tersisa. Shizuka terus dibantu oleh Takopi. Di lain sisi kemarahan Marina semakin memuncak. Takopi yang masih tidak memahami situasi sebenarnya, mengira bahwa Shizuka dan Marina hanya bertengkar kecil. Dalam pemahaman Hapian, pertengkaran adalah hal sederhana yang bisa dengan mudah diperbaiki. Hari demi hari, Takopi terus mencoba membantu Shizuka, tapi keadaan tidak kunjung membaik. Suatu pagi, seorang teman sekelas memberitahu Shizuka bahwa Marina ingin menemuinya di belakang gedung olahraga. Wajah Shizuka berubah menjadi penuh ketakutan.
Dia bersembunyi di toilet, menolak menemui Marina. Namun Takopi dengan kepolosannya yakin bahwa Marina hanya ingin berbaikan dengan Shizuka. Dia menyemangati Shizuka untuk pergi, tapi tangisan Shizuka mengungkapkan kebenaran. Shizuka mengatakan pada Takopi dengan penuh emosi bahwa Takopi tidak mengerti seperti apa Marina sebenarnya. Melihat Shizuka tetap menolak, Takopi memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia menggunakan alat penyamaran untuk terlihat seperti Shizuka dan pergi menemui Marina. Tapi Takopi tidak tahu bahwa harapannya untuk menyelesaikan masalah ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Saat Shizuka yang merupakan Takopi menyamar muncul, Marina langsung menamparnya tanpa ampun. Kata-kata hinaan terus keluar dari mulut Marina. Sementara itu, Takopi yang menyamar hanya bisa meminta maaf dengan air mata berlinang. Dia berharap permintaan maafnya bisa melunakkan hati Marina, tapi tidak. Marina semakin beringas. Tiap kata yang dikeluarkan Marina akan menusuk langsung hati Shizuka jika dia mendengarkan ini. Sampai akhirnya, tamparan berubah menjadi tendangan. Takopi diinjak-injak, dipermalukan dan dihina tanpa belas kasihan. Dalam rasa sakit dan ketakutannya, Takopi yang menyamar berteriak, "Marina, aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini, tapi jika kau mau bicara, aku pasti akan mengerti." Namun setelah mendengarkan itu, tatapan Marina semakin dingin dan penuh kebencian. Dia menarik rambut Takopi, mengambil pena, dan menusuk mata Shizuka yang sebenarnya adalah Takopi. Dalam kondisi penuh luka, Takopi menggunakan kamera waktu lagi untuk kembali ke masa lalu, berharap menemukan cara lain untuk menyelamatkan Shizuka dan mengubah masa depan. Setelah menggunakan kamera waktu untuk kembali ke masa lalu, Takopi sekali lagi membantu Shizuka dengan memberikan jawaban tugas sekolah dari belakang layar. Tapi dia tetap tidak memahami mengapa Marina, dengan kebencian yang begitu mendalam, terus menindas Shizuka. Sampai akhirnya Takopi mulai bertanya-tanya, apakah ini salahku? Ia merasa kehadirannya malah memperburuk keadaan, membuat Marina semakin membenci Shizuka karena ia selalu membantu. Takopi ketakutan saat melihat mata penuh kebencian dari Marina. Meski diliputi rasa takut setelah mengalami langsung kekejaman Marina, Takopi tidak bisa tinggal diam. Dia memutuskan untuk menyamar lagi sebagai Shizuka dan berlari di lorong sekolah sambil berteriak meminta pertolongan. Sore harinya, seorang teman sekelas mereka, Naoki, mendekati Shizuka. Dia menawarkan bantuan, mengatakan bahwa dia siap membantu apapun yang diperlukan. Namun, Shizuka menolak. Ia tahu, jika Naoki terlibat, itu hanya akan memicu amarah Marina. Lebih jauh, membuat hidupnya di sekolah menjadi lebih menderita. Melihat Shizuka pergi dengan luka di wajahnya, membuat Naoki merasa sedih karena tidak bisa melakukan apapun. Dalam perjalanan pulang, seperti biasanya, Shizuka dan Takopi mampir di taman dekat rumah mereka. Di sana, Shizuka mengucapkan terima kasih kepada Takopi. Meski hanya sedikit, bantuan Takopi membuat hidupnya di sekolah terasa lebih baik. Kata-kata itu menyentuh hati Takopi. Selama ini, ia merasa gagal membuat Shizuka bahagia, tapi ia berjanji tidak akan menyerah. Takopi bersumpah untuk terus berusaha. Ia tidak akan membiarkan Shizuka mati lagi. Melihat Shizuka bahagia bersama anjingnya di taman, itu membuat Marina semakin kesal. Di sisi lain cerita, kita diajak menyelami kehidupan Marina. Dia mulai merasa aneh dan bingung. Mengapa upayanya untuk menindas Shizuka akhir-akhir ini seperti tidak berjalan mulus? Ketika Marina pulang ke rumah, ia mendapati dapurnya berantakan, seperti dilanda badai. Ibunya duduk merenung di meja makan, terdiam penuh kepedihan setelah diserang amarah oleh ayah Marina. Ternyata, ayah Marina marah karena ingin pergi menemui wanita lain. Wanita itu tidak lain adalah ibu Shizuka. Dalam kekacauan rumah tangga ini, Marina memendam perasaan bersalah dan rasa sakit yang mendalam. Ibu Marina merasa, jika saja Marina pulang lebih awal, mungkin ia bisa melindungi ibunya dari kemarahan ayahnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Desakan sang ibu membuat Marina menyalahkan keadaan, dan secara tidak langsung, ia mulai memendam dendam pada Shizuka. Dendam inilah yang terus ia lampiaskan di sekolah, menjadi siklus kebencian yang menyiksa tidak hanya Shizuka, tetapi juga Marina sendiri. Kisah ini semakin menyayat hati. Apakah dendam Marina akan terus berlanjut? Atau
ada harapan untuk memutus siklus ini. Bisakah Takopi benar-benar mengubah takdir Shizuka dan membawanya menuju kebahagiaan? Awal mula dosa alien dari planet Heppian, chapter 3 dengan judul Kerajaan Marina. Kisah ini dimulai dengan sebuah momen yang cukup aneh. Di kelas, Marina tiba-tiba berhenti menindas Shizuka. Tidak ada hinaan, tidak ada ejekan, tidak ada perlakuan kasar. Hari itu adalah hari ke-6 sejak Takopi tiba di bumi. Dan untuk sesaat, suasana terasa lebih ringan. Shizuka bahkan tersenyum kecil karena Marina tidak lagi menyakitinya. Takopi juga ikut bahagia melihat Shizuka bisa bernapas lega untuk sekali ini. Malam harinya, Shizuka mulai membuka hatinya kepada Takopi. Ia menceritakan tentang ayahnya yang pergi meninggalkannya dan ibunya tanpa jejak. Pengalaman itu menghancurkan kepercayaannya pada keajaiban. Baginya keajaiban hanyalah sebuah khayalan. Mendengar pengakuan ini, Takopi merasa senang sekaligus sedih. Senang karena Shizuka akhirnya mau berbagi isi hatinya. Tapi sedih karena ia tahu bahwa harapan Shizuka untuk percaya pada kebahagiaan hampir punah. Namun, di tengah suasana itu, Takopi tersadar. Hari ke-6 berarti besok adalah hari ketika Shizuka bunuh diri di masa lalu. Ketegangan kembali menyelimuti Takopi, dan ia mulai memikirkan semua detail yang bisa ia ubah. Salah satu hal yang terus terngiang di pikirannya adalah keberadaan Capi, anjing kesayangan Shizuka. Di masa lalu, Capi menghilang, dan Takopi tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anjing itu. Saat malam semakin larut, Shizuka dan Takopi melihat sesuatu yang mengejutkan. Dari kejauhan, mereka melihat Marina mendekati Capi. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan Marina. Mata tajam yang bercampur dengan senyuman sedih. Hal ini langsung membuat Shizuka cemas. Ia berlari menghampiri Capi dan mencoba melindungi anjingnya dengan mengikatnya agar tidak terjadi apa-apa. Namun, situasi berubah drastis. Marina yang selama ini penuh amarah tiba-tiba menampar Shizuka, lalu menendang dan menginjak tubuhnya tanpa ampun. Capi yang tidak tahan melihat tuannya diperlakukan seperti itu, berontak. Ia melepaskan diri dari genggaman Shizuka dan menggigit Marina untuk melindunginya. Sayangnya tindakan Capi malah membawa bencana. Marina berteriak minta tolong, dan warga sekitar yang mendengar teriakan itu langsung datang. Mereka salah paham dan menganggap Capi sebagai anjing liar yang berbahaya. Tanpa banyak bicara, warga memutuskan untuk menangkap dan mengurung Capi, menganggapnya ancaman yang harus disingkirkan. Shizuka hanya bisa menangis melihat Capi dibawa pergi. Ia memanggil-manggil nama anjing kesayangannya sambil berlari putus asa. Tapi semua usahanya sia-sia. Rasa kehilangan itu menghantam Shizuka dengan sangat keras. Dan Takopi yang menyaksikan air mata Shizuka pun merasa hatinya hancur. Takopi tahu ia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Ia tidak sanggup melihat Shizuka menangis seperti itu. Dalam kepanikan, ia mengeluarkan kamera Happy dan memutuskan untuk kembali ke masa lalu sekali lagi. Kali ini, ia harus memperbaiki semuanya. Cerita berlanjut dengan Takopi yang berusaha keras mengubah masa depan di hari ke-6 untuk mencegah pertemuan Shizuka dan Marina yang membuat Capi diasingkan. Takopi meminta Shizuka mengambil jalan lain saat mengajak Capi berjalan-jalan. Namun, meski rute berubah, takdir tampaknya tidak bisa dihindari. Marina selalu berhasil menemukan mereka. Setiap kali Takopi mencoba kembali ke masa lalu untuk membuat situasi berbeda, hasilnya tetap sama. Bahkan setelah 25 kali mencoba, Capi tetap diasingkan, dan tangisan Shizuka selalu menjadi akhir dari upaya itu. Takopi mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia akhirnya sadar bahwa Marina memang sengaja mencari mereka, meskipun ia tahu bahwa pertemuan itu akan membuat Capi menggigitnya. Namun, yang Takopi tidak ketahui adalah alasan dibalik tindakan Marina. Takopi tidak tahu kalau Marina memang berniat menjauhkan satu-satunya kebahagiaan Shizuka, yaitu Capi. Di tengah rasa frustrasi, Takopi mencoba bertanya kepada Shizuka. Namun, yang ia lihat hanyalah sosok Shizuka yang tenggelam dalam keputusasaan. Dengan tatapan kosong dan air mata yang terus mengalir, Shizuka memanggil Capi seolah berharap anjing kesayangannya itu kembali, meski ia tahu harapan itu sia-sia. Takopi tidak menyerah. Ia berteriak kepada Shizuka berjanji akan membuatnya bahagia. Kata-kata itu berhasil membuat Shizuka berhenti dan menoleh. Untuk sesaat, ada sedikit cahaya harapan di matanya. Namun, meskipun Takopi telah mencoba 101 kali untuk mengubah masa depan,
semuanya tetap sama. Chapi selalu diasingkan, dan kesedihan Shizuka tak pernah hilang. Takopi terus berusaha menghibur Shizuka, tapi upayanya terasa sia-sia. Hari-hari berlalu dan wajah Shizuka semakin tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya di sekolah, situasi semakin memburuk. Shizuka menjadi bahan hinaan teman-temannya. Mereka menuduhnya sebagai gadis berdarah karena Chapi menyerang Marina. Cacian itu semakin menghancurkan hati Shizuka, sementara Marina justru terlihat semakin puas dan bahagia dengan penderitaan Shizuka. Saat pulang sekolah, Marina mendekati Shizuka dan mengajaknya bicara secara pribadi. Awalnya Shizuka tidak merespons, tenggelam dalam keputusasaannya. Namun, saat Marina menyebut nama Chapi, Shizuka langsung bereaksi. Ia akhirnya bicara dan mengikuti Marina. Takopi, yang menyaksikan momen ini, merasa ini adalah peluang bagi Shizuka dan Marina untuk berdamai. Ia tidak menyadari kegelapan yang ada di balik tatapan kedua gadis kecil ini. Marina membawa Shizuka menuju kedalaman hutan, tempat yang sunyi dan dilarang untuk dimasuki. Ada sesuatu yang terasa janggal di sini. Sesuatu yang lebih kelam daripada yang pernah Takopi bayangkan. Kisah ini semakin mengguncang emosi. Apakah Shizuka dan Marina benar-benar akan berdamai? Ataukah hutan itu menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sebelum kita memasuki chapter keempat. Awal mula dosa alien dari planet Heppian, chapter 4 dengan judul Penyelamatan Takopi. Sebelum memasuki cerita utama, kita diperlihatkan bagaimana perasaan Marina, bagaimana keluarga bahagianya yang sedikit demi sedikit mulai hancur, bagaimana perasaan Marina setelah ayahnya terus pergi meninggalkan dia dan ibunya, pergi menemui wanita panggilan yaitu Ibu Shizuka, bagaimana perasaan Marina yang selalu dihadapi dengan harapan ibunya, agar Marina membalaskan dendam ibunya pada keluarga Shizuka. Cerita dimulai dengan Shizuka dan Marina yang berjalan semakin dalam ke hutan. Shizuka dengan harapan yang tersisa ingin membicarakan Chapi, namun respons Marina jauh dari apa yang diharapkan. Dengan penuh kemarahan, Marina melempari Shizuka dengan semua isi tasnya sambil melontarkan kata-kata tajam, "Anjingmu mati. Bagaimana rasanya?" Shizuka terus menyangkal, bersikeras bahwa Chapi masih hidup, tapi Marina yang dipenuhi kebencian dan dendam menendang gelang leher milik Chapi sambil berteriak bahwa anjing itu sudah mati. Kemudian ia mulai menyerang Shizuka dengan kata-kata yang lebih kejam lagi. Marina mencabik-cabik hati Shizuka, menyebutnya tidak punya ayah, menyebut ibunya seorang pelacur, menegaskan bahwa Shizuka tidak punya teman, dan mengatakan bahwa satu-satunya yang peduli padanya, Chapi, juga telah tiada. Takopi yang mengamati dari kejauhan terpaku dalam ketakutan. Ia hanya bisa melihat Marina meluapkan semua dendam dan sakit hatinya pada Shizuka. Marina yang digerakkan oleh kebencian terhadap ibunya sendiri karena masalah keluarganya, menginjak-injak kepala Shizuka, melampiaskan amarah yang ia pendam begitu lama. Dalam keadaan itu, Takopi merasa harus bertindak. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh alien kecil yang bahkan tidak memahami sepenuhnya dinamika emosi manusia? Ia memutuskan untuk mencoba kamera Happy, berharap bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki segalanya. Namun, Takopi sadar, setiap upaya sebelumnya hanya berujung pada hasil yang sama, kehilangan Chapi dan penderitaan Shizuka. Ketika Marina berteriak, "Kembalikan ayahku," dan mencengkeram keras Shizuka, sesuatu dalam diri Takopi meledak. Dengan nekat ia menghantam kepala Marina menggunakan kamera Happy. Marina terjatuh dan darah mengalir deras dari kepalanya. Takopi dan Shizuka hanya bisa terdiam memandangi tubuh Marina yang tergeletak di tanah, tidak bergerak. Takopi yang tidak sepenuhnya menyadari apa yang telah ia lakukan, mencoba membangunkan Marina, tapi semuanya sudah terlambat. Marina telah mati. Dalam panik, Takopi mencoba menggunakan kamera Happy untuk kembali ke masa lalu dan mengembalikan semuanya. Namun, kamera tersebut telah rusak akibat benturan tadi. Di tengah kekacauan ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Shizuka, yang wajahnya sebelumnya penuh luka dan lebam, justru tersenyum. Dengan nada hangat yang sudah lama tak terdengar, ia memuji Takopi. Ia menyebut apa yang terjadi adalah keajaiban, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia percayai. Untuk pertama kalinya, Shizuka merasa lega, seolah beban berat yang selama ini menghimpitnya telah lenyap.
Takopi, di sisi lain, merasa hancur oleh apa yang telah ia perbuat. Namun, melihat senyuman di wajah Shizuka, ia tidak tahu harus merasakan apa. Hari itu, hari ke-7 sejak Takopi datang ke bumi, ia tidak kembali ke masa lalu. Cerita ditutup dengan Takopi dan Shizuka bergandengan tangan keluar dari hutan yang kini menyimpan rahasia kelam. Mereka meninggalkan tubuh Marina begitu saja, tergeletak di antara pepohonan yang sunyi. Bagian ini benar-benar menyayat hati, memperlihatkan betapa rumitnya emosi manusia bahkan di usia yang begitu muda. Apakah Shizuka akhirnya menemukan kebahagiaan, atau justru takdir yang lebih gelap menanti mereka? Awal mula dosa alien dari planet Hepyan, chapter 5 dengan judul Gangguan Naoki. Cerita dimulai ketika Shizuka keluar dari hutan, dengan wajah yang penuh senyum bahagia. Namun, ia tidak sendirian. Naoki, salah satu teman sekelasnya, ternyata diam-diam mengikuti Shizuka karena merasa khawatir. Naoki tidak hanya melihat Shizuka yang tampak bahagia, ia juga melihat Takopi menggandeng tangannya. Namun yang paling mengejutkan adalah mayat Marina yang tergeletak di dalam hutan. Melihat semua ini, Naoki kebingungan. Bagaimana bisa ada seseorang yang meninggal, tetapi Shizuka dan Takopi malah terlihat begitu santai, bahkan tertawa bersama. Naoki semakin tidak mengerti ketika Shizuka dengan ringan mengatakan bahwa Marina mati karena sihir Takopi, seolah kematian itu hanyalah bagian dari cerita dongeng. Ketakutan mulai menyelimuti Shizuka ketika Naoki menceritakan bahwa pembunuhan, bahkan oleh anak-anak, bisa membawa mereka ke penjara remaja. Naoki juga bercerita bahwa ia pernah membaca novel tentang cara menyembunyikan mayat untuk menghindari kejahatan terungkap. Mendengar itu, Shizuka langsung meminta bantuan Naoki untuk menutupi kematian Marina. Meski Naoki terkejut, dia tidak bisa menolak permintaan Shizuka. Tatapan penuh harapan Shizuka dan genggaman tangannya yang gemetar membuat Naoki merasa tidak tega. Dengan ragu, ia setuju untuk membantu. Takopi yang bingung dengan situasi ini memberikan alat bernama memory box yang digunakan sebagai peti mati untuk mayat Marina. Bersama-sama mereka menguburkan tubuh Marina di tempat yang tersembunyi. Namun, ini belum cukup. Agar tidak ada yang curiga, Shizuka memaksa Takopi untuk menyamar sebagai Marina dan kembali ke rumahnya, agar bisa terus berpura-pura bahwa Marina masih hidup. Bagi Takopi, ini adalah pilihan yang sulit. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan benar atau salah. Namun, setiap kali ia melihat senyuman di wajah Shizuka, semua keraguan itu seolah menghilang. Takopi berjanji akan melakukan apa saja demi kebahagiaan Shizuka, bahkan jika itu berarti menyembunyikan sebuah kejahatan. Saat Takopi yang menyamar sebagai Marina tiba di rumahnya, ia menemukan suasana yang jauh dari kata bahagia. Kedua orang tua Marina sedang bertengkar hebat. Ayahnya berteriak dan memarahi ibunya hanya karena masalah kecil, karena ibunya membeli sebuah gorden baru. Di tengah pertengkaran itu, ayah Marina tanpa sengaja melemparkan hiasan gorden yang mengenai wajah Takopi. Takopi hanya bisa diam dan menerima semua itu, menyaksikan langsung sumber kehancuran yang selama ini menjadi bagian dari hidup Marina. Kini ia mulai memahami kenapa Marina begitu penuh kebencian dan luka. Chapter ini benar-benar mengaduk emosi. Kita melihat bagaimana trauma, kebencian, dan kesedihan bisa menghancurkan seorang anak kecil. Takopi meski berasal dari planet kebahagiaan, kini terjebak dalam lingkaran kegelapan yang begitu pekat. Apakah ini akhir dari perjalanan mereka, atau masih ada jalan untuk menemukan kebahagiaan sejati? Awal mula dosa alien dari planet Hepyan, Chapter 6. Petualangan Naoki. Setelah memutuskan untuk menyamar sebagai Marina, Takopi kini hidup di tengah konflik yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap hari ia menyaksikan kedua orang tua Marina yang terus-menerus bertengkar. Dari sudut pandang Takopi, mereka terlihat hanya saling berbicara dengan suara yang keras, tapi ia mulai merasakan beratnya suasana rumah ini, sumber luka yang selama ini Marina sembunyikan. Di tempat lain, Shizuka, Takopi yang menyamar, dan Naoki berkumpul di taman setelah sekolah. Shizuka mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Capi, yang kabarnya kini berada di rumah ayah Shizuka. Tapi keinginan itu segera pupus ketika Naoki menjelaskan bahwa jarak rumah ayah Shizuka terlalu jauh untuk dijangkau. Saat mereka berbincang, kakak Naoki, Junya, tiba-tiba lewat di taman.
Kehadiran Junya langsung mengubah suasana. Dari tatapan Naoki, terlihat jelas kebenciannya terhadap kakaknya. Bagi Naoki, hidup Junya terasa sangat tidak adil. Kakaknya selalu mendapatkan apa yang diinginkan tanpa usaha, sementara Naoki harus berjuang keras tanpa seorang pun yang menghargainya. Namun di mata Naoki, Shizuka berbeda. Shizuka memahami luka Naoki. Setelah itu, Shizuka meminta sesuatu yang tidak biasa. Mencuri cincin yang baru saja dibeli Junya dengan hasil uang kerja paruh waktunya. Menurut Shizuka, ini akan mengubah cara orang memandang Naoki. Karena ini permintaan Shizuka, Naoki setuju. Malam itu, ditemani oleh Takopi, Naoki menyelinap ke kamar kakaknya untuk mencuri cincin tersebut. Namun rencana mereka tidak berjalan mulus. Ketika Naoki mencoba mengambil cincin, Junya tiba-tiba memasuki kamar. Panik, Naoki terpaksa melarikan diri lewat jendela, tapi alat terbang dari Takopi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Naoki hampir jatuh, tetapi Takopi dengan cepat menyelamatkannya. Karena Naoki gagal mendapatkan cincin itu, ia merasa sangat kecewa. Ia takut mengecewakan Shizuka. Tapi yang tidak ia sadari, Shizuka sama sekali tidak peduli pada cincin itu. Hari-hari pun berlalu tanpa perubahan berarti. Namun sebuah masalah besar muncul. Kapsul pengganti yang digunakan sebagai peti mati untuk mayat Marina tiba-tiba muncul kembali ke permukaan. Galian yang mereka buat sebelumnya ternyata tidak cukup dalam. Dan kini rahasia gelap mereka terancam terbongkar. Chapter ini benar-benar mengungkap lapisan-lapisan baru dari emosi setiap karakter, baik Naoki, Shizuka maupun Takopi. Semuanya terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Apakah mereka akan mampu menyembunyikan rahasia ini? Atau akankah semuanya akhirnya terungkap? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka mengikuti perjalanan penuh emosi ini. Awal mula dosa alien dari planet Heppian. Chapter 7. Pengakuan Takopi. Seperti biasa, Shizuka, Naoki, dan Takopi berkumpul di taman. Mereka merencanakan bagaimana agar mereka bisa pergi ke Tokyo, ke rumah ayah Shizuka tempat Capi berada. Naoki bertanya kepada Takopi, mengapa ia tidak memiliki alat untuk membawa mereka langsung ke Tokyo. Namun, Takopi menjelaskan bahwa alat seperti itu tidak ia bawa. Meskipun sebenarnya di planet asalnya ada alat yang bisa membawa mereka kemana saja. Naoki menyarankan agar Takopi kembali ke planetnya untuk mengambil alat tersebut. Namun Takopi menyadari bahwa ia tidak tahu kenapa ia tidak bisa pulang. Dengan semua jalan keluar terasa tertutup, Naoki menyarankan mereka menggunakan Shinkansen. Shizuka setuju, dan untuk sejenak, mereka melepaskan tekanan dengan bermain bersama. Namun, saat Takopi yang menyamar sebagai Marina pulang ke rumah, ia kembali dihadapkan pada pertengkaran orang tua Marina yang seolah tak ada habisnya. Ayah Marina tampak senang melihat Marina tersenyum bahagia, tetapi kebahagiaan itu justru memicu amarah ibu Marina. Ketika ayah Marina pergi, ibunya melepaskan semua emosinya kepada Takopi. Wajah bahagia yang terpancar di wajah Takopi saat menyamar menjadi Marina membuat ibu Marina semakin kesal. Ia melontarkan berbagai keluhan dan kemarahan pada Takopi, menuduhnya bukan Marina yang ia kenal. Saat amarah memuncak, sang ibu hampir memukul Takopi dengan remote AC, tetapi ia berhenti. Air mata mengalir dari wajahnya, dan ia menangis sambil berteriak, "Kembalikan Marina, anakku yang dulu." Takopi hanya bisa berdiri di sana, memandang foto-foto lama keluarga Marina. Foto-foto itu menunjukkan saat-saat bahagia Marina bersama kedua orang tuanya, sebelum semuanya berubah. Dalam pikirannya, Takopi mengingat semua perbuatan buruk Marina terhadap Shizuka. Namun ia juga mulai merasakan kesedihan yang mendalam terhadap kehidupan Marina dan keluarganya yang kini hancur. Untuk pertama kalinya, Takopi menangis dan meminta maaf setelah melakukan dosa besarnya. Takopi mengakui bahwa dirinya bukanlah Marina yang asli. Ia meminta maaf karena ia telah membunuh Marina. Takopi mulai merenung. Apa sebenarnya yang salah? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan yang terpenting, apa yang seharusnya ia lakukan sekarang? Hanya satu pikiran yang memenuhi kepalanya. Shizuka. Ia harus berbicara dengan Shizuka. Mungkin untuk menemukan jawaban, atau setidaknya jalan keluar dari semua ini. Namun di tempat lain, kengerian baru mulai terungkap. Seseorang yang melewati hutan secara tidak sengaja menemukan kuburan Marina. Rahasia yang mereka sembunyikan kini diambang terbongkar. Chapter ini begitu penuh dengan emosi seperti
rasa bersalah, kebencian, dan kesedihan yang mendalam. Bagaimana Takopi, Shizuka, dan Naoki akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, dan apa yang akan terjadi setelah mayat Marina ditemukan. Awal mula dosa alien dari planet Hebian, Chapter 8. Kerajaan Shizuka. Kabar buruk telah tiba, polisi menemukan mayat Marina. Sekolah diguncang berita ini, dan teman-teman sekelas Marina diberitahu tentang tragedi tersebut. Namun, suasana kelas yang hening tidak sebanding dengan kepanikan yang terlihat di wajah Naoki. Sebelum berangkat ke sekolah, Naoki sudah melihat berita penemuan mayat Marina. Karena itu, Takopi tidak lagi menyamar sebagai Marina. Ketakutan Naoki memuncak. Bayangan tentang penjara terus menghantui pikirannya. Namun, di sisi lain, Takopi hanya berpikir untuk meminta maaf kepada kedua orang tua Marina. Ia merasa sangat bersalah karena telah menyebabkan kesedihan mendalam bagi keluarga itu. Berbeda dengan Naoki dan Takopi, pikiran Shizuka tetap fokus pada satu hal. Bagaimana caranya mereka bisa pergi ke Tokyo untuk menemui Chapi di rumah ayahnya. Kata-kata Shizuka menghentikan kepanikan Naoki sejenak. Seolah-olah segala masalah besar yang mereka hadapi tidak ada artinya dibandingkan obsesi Shizuka untuk bertemu Chapi. Naoki pun terpengaruh memilih untuk fokus membantu rencana Shizuka ke Tokyo. Meski ketakutan tentang mayat Marina terus menghantui pikirannya, terutama saat malam tiba. Keesokan harinya, polisi mulai memeriksa teman-teman sekelas Marina satu persatu. Hingga saat itu, mereka belum menemukan petunjuk yang mengarah pada teman sekelasnya sebagai tersangka. Namun, Shizuka sering dipanggil untuk penyelidikan. Meskipun tidak menunjukkan emosi, situasi ini membuat Takopi semakin khawatir. Hari-hari berlalu, dan tekanan ini membuat Naoki mulai kehilangan fokus. Naoki, yang dikenal sebagai murid teladan dengan nilai sempurna, mulai melihat nilainya merosot. Ketika ia menunjukkan hasil belajarnya pada ibunya, respon ibunya sangat menyakitkan. Ia berhenti berharap pada Naoki, seolah semua upaya Naoki selama ini tidak pernah cukup di mata keluarganya. Tertekan oleh ucapan ibunya, Naoki keluar rumah untuk meluapkan emosinya. Air mata mengalir deras, rasa frustrasi dan beban berat ini akhirnya pecah. Namun, di saat ia terpuruk, Shizuka muncul. Seperti biasa, Shizuka meminta tolong kepada Naoki. Shizuka sudah semakin menjadi seperti racun bagi Naoki. Tapi di saat yang sama, racun itu juga memberikan kebahagiaan baginya. Wajah putus asa Naoki perlahan berubah. Tangisannya berhenti, tergantikan oleh senyum yang muncul saat melihat Shizuka tersenyum kepadanya. Bagi Naoki, ini seperti momen yang membangkitkan kembali alasan untuk bertahan. Namun, semua ini disaksikan oleh Takopi dengan perasaan bercampur aduk. Takopi hanya bisa terdiam, menyadari bahwa Shizuka kini sudah benar-benar tak terkendali. Di balik senyumannya, ada kegelapan yang terus tumbuh, menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya, termasuk Naoki. Chapter ini benar-benar menonjolkan sisi emosional setiap karakter, memperlihatkan betapa rapuhnya mereka dalam menghadapi tekanan. Bagaimana kelanjutan dari kekacauan ini? Apakah mereka akan tetap bisa menutupi kebenaran, atau semuanya akan terbongkar? Awal mula dosa alien dari planet Hebian, Chapter 9. Semuanya akan baik-baik saja. Naoki kecil adalah seorang anak yang berusaha keras untuk membahagiakan ibunya. Saat ia masih kelas 2 SD, impiannya sederhana, yaitu memberikan nilai yang bagus untuk membuat ibunya tersenyum bangga. Tapi kenyataan tidak berpihak padanya. Meski Naoki terus belajar dengan sungguh-sungguh, nilainya tetap tidak bisa menyaingi Junya, kakaknya yang hanya bermain sepanjang waktu, tetapi tetap mendapatkan nilai sempurna. Ibu mereka semakin memperburuk situasi dengan terus menekan Naoki agar belajar lebih giat, berharap ia bisa menandingi Junya. Namun bagi Naoki, Junya adalah sosok yang tidak mungkin disaingi. Kakaknya memiliki semua yang tidak Naoki miliki. Kepintaran, wajah tampan, rambut lembut, bahkan kecantikan yang diwariskan dari ibu mereka. Sementara Naoki merasa dirinya hanya seorang anak bodoh yang tidak bisa apa-apa. Harapan Naoki pernah tumbuh ketika Junya memutuskan untuk bekerja paruh waktu meski ibunya melarang. Naoki melihat ini sebagai kesempatan untuk membuktikan dirinya. Tetapi, sekali lagi harapan itu hancur. Meski Junya sibuk bekerja, nilainya tetap sempurna. Naoki yang sudah belajar mati-matian tetap tidak mampu menyainginya. Namun hidup Naoki berubah ketika ia bertemu Shizuka. Kecantikan Shizuka membuat hati Naoki bergetar untuk pertama kalinya. Saat Shizuka ditindas, Naoki ingin melindunginya.
tetapi ia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Naoki berusaha membahagiakan Shizuka, tetapi usahanya selalu gagal. Hingga suatu hari, Naoki melihat Shizuka tersenyum lebar di hutan. Momen itu membuatnya merasa dibutuhkan dan menjadi lebih berarti bagi Shizuka. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi sesuatu yang kelam. Naoki yang seharusnya mengikuti jejak ibunya sebagai seorang dokter, justru menjadi bagian dari kejahatan dengan membantu menutupi kematian Marina. Perasaan bersalah ini terus menghantuinya, tetapi Shizuka sudah seperti racun yang terus menggantungkan diri pada Naoki. Kembali ke masa sekarang, Naoki mengungkapkan bahwa ia merasa dirinya tidak cukup baik. Namun Shizuka meyakinkannya. Ia mencium pipi Naoki, lalu memeluknya erat, memberikan rasa nyaman yang membingungkan. Naoki mulai percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski hati kecilnya tahu bahwa itu hanyalah kebohongan yang ia yakini demi Shizuka. Setelah menenangkan diri, Naoki akhirnya pulang ke rumah. Namun yang menanti dirinya di sana adalah kakaknya, Junya. Chapter ini benar-benar membawa kita lebih dalam ke psikologi Naoki, anak yang terperangkap di antara ekspektasi keluarga, perasaan rendah diri, dan obsesinya pada Shizuka. Bagaimana interaksinya dengan Junya akan memengaruhi cerita selanjutnya. Awal mula dosa alien dari planet Heppian. Chapter 10, Penyelamatan Naoki. Naoki dengan penuh kebingungan membayangkan apa yang akan terjadi jika kakaknya mengetahui semua yang telah ia lakukan. Ia membayangkan Junya yang mungkin akan menghina dan membencinya karena Naoki merasa dirinya kini adalah seorang penjahat. Tapi kenyataan jauh lebih kompleks. Junya meski tidak tahu apapun, dia hanya melihat adiknya dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Sebuah kalimat yang sangat sederhana, tapi itu menunjukkan bahwa kakaknya peduli. Naoki merasa semuanya tak adil. Junya memiliki segalanya, kecerdasan, keterampilan, perhatian orang-orang di sekitarnya. Sementara Naoki merasa ia tak punya apa-apa. Meski berjuang keras, hasilnya selalu sama. Ia merasa terasingkan, tidak memiliki banyak teman, dan satu-satunya harapan yang dimilikinya adalah ibunya. Namun bahkan ibunya telah menyerah padanya setelah melihat nilai miliknya yang buruk. Namun, kenyataan yang Naoki abaikan adalah bahwa Junya tidak pernah peduli tentang nilai. Yang dia pedulikan adalah Naoki, adiknya yang ia sayangi. Naoki baru sadar bahwa selama ini, kakaknya selalu ada untuknya, meskipun Naoki merasa dirinya terasingkan. Pada suatu titik, Naoki yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya mengungkapkan semuanya. Dengan air mata yang tak bisa dibendung, dia mengatakan kepada kakaknya bahwa dia adalah orang yang membunuh Marina. Naoki mengungkapkan semua yang terjadi, perbuatannya yang kelam, perasaan bersalah yang menghantuinya, dan bagaimana ia merasa sudah tidak bisa lagi membantu Shizuka. Berita mengenai kematian Marina mulai tersebar luas, dan Shizuka tahu, waktu mereka semakin sedikit. Dia merasa bahwa pilihan satu-satunya adalah melarikan diri ke Tokyo bersama Takopi, sebelum polisi datang dan semuanya terbongkar. Namun, Takopi yang masih berharap pada akhir yang bahagia, di mana Shizuka, Marina, dan Naoki bisa tertawa bersama, merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Takopi, yang dari awal hadir untuk memberi kebahagiaan, kini merasa dirinya semakin jauh dari tujuan itu. Di sini kita benar-benar merasakan betapa hancurnya dunia Naoki. Ia terperangkap dalam perasaan tidak cukup baik, dalam bayangan bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk Shizuka, dan kini tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sedangkan Takopi yang dulunya selalu ada untuk menghibur, kini tak bisa berbuat banyak. Apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Bagaimana perjalanan mereka ke Tokyo akan berlanjut? Awal mula dosa alien dari planet Heppian, Chapter 11, Shizuka mengelilingi Jepang. Shizuka dan Takopi akhirnya berhasil mencapai Tokyo, tempat ayah Shizuka tinggal, dengan harapan besar bahwa mereka akan menemukan Capi di sana. Namun, kenyataan ternyata jauh lebih pahit daripada yang mereka bayangkan. Shizuka mengetuk pintu rumah ayahnya, penuh dengan harapan untuk bertemu kembali dengan Capi. Namun saat pintu terbuka, yang ia lihat bukanlah ayah yang hangat menyambutnya, melainkan sosok seorang pria yang kini telah memiliki keluarga baru. Di sana ada seorang anak kecil dan seorang gadis yang memanggilnya ayah. Dunia Shizuka seakan runtuh. Ayahnya mengenal Shizuka, tapi tidak menganggapnya lagi. Bagaimana dengan Capi? Tidak ada tanda-tanda keberadaannya di rumah itu. Shizuka yang patah hati segera pergi meninggalkan tempat itu, namun pikirannya semakin tidak terkendali. Dalam keputusasaannya,
Ia mulai berpikir bahwa anak-anak ayahnya mungkin telah memakan sapi. Dalam benaknya yang sudah hancur, ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan sapi adalah dengan mengeluarkannya dari perut mereka. Shizuka meminta Takopi sebuah alat yang bisa membuka perut manusia. Namun Takopi yang hanya membawa alat pembawa kebahagiaan tidak memiliki sesuatu yang sekejam itu. Takopi mencoba meyakinkan Shizuka untuk pulang dan memulai segalanya dari awal, untuk kembali menemukan kebahagiaan di rumah. Tapi Shizuka tidak lagi melihat Takopi sebagai teman. Baginya Takopi kini hanyalah sebuah alat yang telah gagal menyelamatkannya. Tatapan Shizuka berubah dingin, kosong, dan penuh kekecewaan. Tatapan itu membawa Takopi kembali pada memori yang telah lama ia lupakan. Memori yang mengejutkan. Saat itu, Shizuka dalam amarah dan keputusasaannya memukul Takopi dengan batu, membuat situasi semakin suram. Dan di sini sebuah kebenaran besar terungkap. Takopi ternyata bukan pertama kali datang ke bumi pada tahun 2016. Awal kehadirannya di bumi adalah pada tahun 2022. Dan orang pertama yang ia temui bukanlah Shizuka, kecil yang memberinya roti, melainkan Marina yang sudah beranjak SMA. Bab ini memberikan gambaran betapa dalam trauma yang dialami Shizuka. Dan di saat yang sama, kita mulai memasuki lapisan baru dalam kisah Takopi. Mengapa ia datang ke bumi di tahun 2016? Apa yang terjadi antara Takopi dan Marina di tahun 2022? Semua ini mulai menjelaskan misteri yang selama ini tersembunyi. Awal mula dosa alien dari planet Hypian, chapter 12. Untukmu di tahun 2022. Perjalanan Takopi kembali mengungkap lapisan baru dalam cerita. Kali ini dengan ingatan Takopi yang akhirnya kembali sepenuhnya. Babak ini membawa kita pada momen pertemuan Takopi dengan Marina yang sudah beranjak remaja. Saat itu, Takopi pertama kali bertemu Marina di masa SMA-nya. Marina terlihat sangat berbeda dari sosok yang kita kenal sebelumnya. Ia kini memiliki luka di pipi kirinya, bekas dari masa kecil yang kelam. Marina dikenal sebagai sosok yang kasar dan keras, membuat teman-teman seusianya takut mendekatinya. Namun di balik sikap kasarnya, ia menyimpan hati yang rapuh dan penuh luka. Seperti biasa, Takopi menawarkan berbagai alat kebahagiaan dari planetnya. Tapi Marina menolak semuanya. Sikap keras kepala Marina sering membuatnya bersikap kasar terhadap Takopi, meskipun tak pernah benar-benar ada niat buruk di balik perlakuannya. Saat Takopi mengikutinya pulang, ia menyaksikan kehidupan keluarga Marina yang suram. Ibunya terlihat kacau dan kecanduan alkohol yang ia sebut dengan istilah kombucha sebagai upaya untuk mengelabui dirinya sendiri. Ketika Marina yang berusaha menyenangkan ibunya, dia lupa membeli alkohol itu, ibunya bereaksi dengan kekerasan. Dalam ledakan amarah, ia bahkan menodongkan pecahan botol kaca tajam ke wajah Marina. Takopi melihat trauma mendalam dalam diri Marina. Luka di pipinya ternyata berasal dari masa kecil, saat ibunya melukainya dengan botol kaca karena rasa kecewa. Namun, di balik semua rasa sakit itu, Marina tetap memiliki impian. Ia ingin menjadi seorang ibu yang baik, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Meski tumbuh di lingkungan yang keras, ia berharap bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Takopi dengan tekadnya untuk membantu, memutuskan untuk mewujudkan impian Marina. Ia mulai mencari pasangan yang baik untuk Marina, seseorang yang bisa menjadi ayah bagi anak-anaknya nanti. Usahanya membawa mereka pada Naoki, teman masa kecilnya. Hubungan mereka perlahan berkembang, dan akhirnya mereka mulai berpacaran. Keberadaan Naoki membawa sedikit harapan baru ke dalam hidup Marina. Bahkan, ibunya mulai menunjukkan sedikit senyuman ketika mendengar kabar ini. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Marina perlahan menjadi lebih cerah, berkat kehadiran Takopi dan usahanya. Namun, segalanya berubah ketika seorang siswi pindahan tiba di sekolah tempat Marina dan Naoki belajar. Rumor mengatakan bahwa gadis ini sangat cantik, tetapi memiliki masa lalu yang kelam. Ia dulu tinggal di daerah yang sama, namun pernah mencoba bunuh diri karena tekanan hidup. Gadis itu adalah Shizuka. Bab ini menggambarkan betapa kehidupan Marina sedikit demi sedikit mulai berubah. Tapi bayangan masa lalunya kembali muncul dengan kehadiran Shizuka. Apa yang akan terjadi ketika dua kisah tragis ini bertemu kembali? Awal mula dosa alien dari planet Hypian, chapter 13. Awal mula dosa Takopi. Cerita Takopi terus mengungkap lapisan gelap dan tragis di setiap babnya.
Kali ini, kita menyaksikan bagaimana kehadiran Shizuka kembali mengguncang kehidupan semua orang di sekitarnya. Naoki yang sejak SD sudah menyimpan rasa cinta mendalam pada Shizuka, mengakui perasaannya kepada Marina. Ia merasa bahwa Shizuka adalah satu-satunya orang yang benar-benar membutuhkan dirinya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Marina. Pulang dengan hati yang hancur, Marina mendapati ibunya menyambutnya dengan senyuman hangat, sebuah pemandangan yang langka. Sang ibu yang biasanya larut dalam alkohol dan kekerasan, kini memasakkan makan malam yang hangat, penuh harapan pada hubungan Marina dan Naoki. Namun, saat mendengar kenyataan bahwa Marina dan Naoki telah putus, ibu Marina kehilangan kendali. Amarahnya yang sudah lama terpendam meledak. Dan dalam kemarahan itu, ia mencoba melukai Marina dengan botol kaca. Di lain sisi, Takopi melihat hubungan Naoki yang bahagia bersama Shizuka. Ketika Takopi kembali, ia menemukan pemandangan yang mengerikan. Tubuh ibu Marina tergeletak di lantai, sementara Marina menangis, tangannya berlumuran darah, memegang pecahan botol kaca. Dalam keputusasaan, Marina meluapkan semua rasa sakitnya. Ia menyalahkan Shizuka atas kehancuran hidupnya, kehilangan ayah, ibu, dan bahkan cinta Naoki. Marina merasa bahwa semuanya mungkin akan berbeda jika ia membunuh Shizuka saat mereka masih kecil. Takopi yang selalu ingin membantu membawa kebahagiaan, mengeluarkan alat untuk melompati waktu. Ia memutuskan kembali ke masa lalu saat Marina masih SD untuk memenuhi keinginan ini. Namun keputusannya untuk pergi meninggalkan Marina membuatnya jatuh ke jurang keputusasaan yang lebih dalam. Marina yang kini merasa benar-benar sendirian melakukan tindakan tragis. Dia mengakhiri hidupnya dengan botol kaca di tangannya. Ironisnya, nama Takopi yang Shizuka berikan kepada alien kecil ini ternyata sama dengan nama yang Marina gunakan. Takopi adalah simbol harapan Marina, meski ia kini tak lagi memiliki apa-apa. Namun, masa lalu Takopi memiliki rahasia yang lebih besar. Karena melanggar sumpahnya untuk tidak menyakiti siapapun, Takopi dibuang dari planet Happy dan ingatannya dihapus. Meski kehilangan memori, Takopi terus membawa tekad yang kabur untuk membunuh Shizuka dan membawa kebahagiaan bagi Marina. Tapi di tengah kebingungannya, ia justru berakhir menjadi penyebab kematian Marina dengan tangannya sendiri. Kembali ke masa sekarang di tahun 2016, Takopi duduk sendirian di taman tempat ia biasa bermain bersama Shizuka dan yang lainnya. Dalam kebingungannya, ia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Haruskah ia benar-benar membunuh Shizuka? Namun, bagaimana dengan masa lalu kelam Shizuka yang selalu ditindas oleh Marina? Saat Takopi terus mencari jawabannya, sosok Naoki muncul di hadapannya. Apa yang akan Naoki katakan? Apakah ini akan membawa jawaban atau justru membuka luka baru? Bab ini adalah puncak dari tragedi penuh emosi yang mengikat setiap karakter dalam lingkaran takdir yang kelam. Jangan lupa untuk menonton hingga akhir. Sebelumnya tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian terus mengikuti cerita ini. Awal mula dosa alien dari planet Heppian, chapter 14, Gangguan Naoki. Cerita semakin mendalam dan penuh emosi, membawa kita lebih jauh ke dalam lingkaran takdir yang rumit dan menyakitkan. Kali ini, Takopi akhirnya mengungkap kebenaran kepada Naoki. Ia mengaku bahwa tujuan awalnya datang ke bumi bukanlah untuk membahagiakan Shizuka, melainkan Marina. Takopi merasa telah tersesat jauh dari tujuan aslinya, dan ingin memperbaiki semuanya. Namun Naoki menghadapi dilema berat. Setelah segala yang terjadi, ia tidak bisa begitu saja pergi meninggalkan rumah. Ibunya yang hancur karena tindakan Naoki, kini membutuhkan perawatannya. Bahkan kakak Naoki, yang selalu menjadi kebanggaan, dikeluarkan dari pekerjaan dan mungkin kehilangan kesempatan untuk diterima di universitas. Semua itu adalah konsekuensi dari perbuatan Naoki, dan ia merasa bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Meski berat, Naoki memutuskan untuk tetap tinggal. Dengan air mata yang mengalir, Takopi memohon agar Naoki tidak meninggalkannya. Tapi Naoki, meskipun tahu ini adalah keputusan yang menyakitkan, tetap berdiri teguh. Sebelum berpisah, ia mengucapkan terima kasih kepada Takopi atas semua yang telah dilakukannya dan mengembalikan kamera Happy yang pernah ia ambil. Dengan lambaian tangan terakhir, Naoki memberikan pesan yang aneh namun menyentuh. Jika Takopi berhasil kembali ke masa lalu, ingin Takopi memberitahunya untuk menghajar kakaknya setidaknya sekali. Takopi,
dengan tentakel yang gemetar karena emosi, melambaikan tangan untuk terakhir kalinya kepada Naoki. Setelah itu, ia tetap berada di taman, duduk di atas tumpukan pipa beton. Waktu berlalu, musim berganti, namun Takopi terus menunggu. Ia yakin bahwa Shizuka akan kembali ke tempat ini. Sampai akhirnya, sebuah berita mengejutkan muncul. Dua anak kecil yang masing-masing berumur 6 tahun dan 2 tahun dilaporkan menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Shizuka muncul di taman tempat Takopi menunggu, dengan pakaian yang kotor, tas penuh noda, dan Flappy Happy yang tergantung di tasnya. Di tangannya, ia membawa kalung milik Capi. Melihat Shizuka, Takopi segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat penting dan genting yang harus dibicarakan. Dengan suara yang penuh emosi, ia berkata, "Kita harus bicara." Bab ini adalah pengingat betapa rapuhnya kehidupan manusia, dan bagaimana keputusan kecil dapat berdampak besar pada semua orang di sekitarnya. Awal mula dosa alien dari planet Hapian, chapter 15, Shizuka. Di chapter ini, kita melihat Shizuka yang semakin terjebak dalam pusaran rasa sakitnya. Dengan hati yang hancur, ia ingin pergi ke penangkaran hewan untuk mencari Capi. Tapi niatnya tidak lagi masuk akal. Shizuka ingin melakukan hal yang sama, seperti yang telah ia lakukan pada dua anak kecil sebelumnya, merobek perut mereka untuk mencari jawaban. Namun, Takopi tidak tinggal diam. Ia berdiri di hadapan Shizuka, mencoba menghentikannya. Takopi berusaha meyakinkan Shizuka bahwa kekerasan hanya akan membawa lebih banyak penderitaan, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Tapi Shizuka, yang masih kelas 4 SD, memiliki banyak luka yang tak bisa ia ungkapkan. Dengan penuh emosi, Shizuka melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada Takopi. Pertanyaan yang menyayat hati. Apa yang harus ia lakukan saat ibunya tak peduli padanya? Saat ayahnya memilih keluarga lain? Saat ia dihina teman-temannya di sekolah? Saat ia merasa sendirian tanpa ada satupun orang dewasa yang mendukungnya? Semua luka itu, semua rasa sakit itu, ia tuangkan dengan putus asa pada Takopi. Takopi yang kecil dan tak berdaya hanya bisa menggenggam tangan Shizuka sambil menangis. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf. Maaf karena tidak memahami penderitaan Shizuka. Maaf karena tidak selalu berada di sisinya. Maaf karena membiarkan semuanya menjadi kacau. Meski begitu, Takopi tahu ia tidak bisa mengubah masa lalu. Yang ia bisa lakukan hanyalah menemani Shizuka dan berjalan bersamanya. Setidaknya untuk saat ini. Setelah semua emosi mereda, mereka kembali ke taman tempat segalanya dimulai. Di sana, Takopi mengungkapkan sesuatu yang penting. Ia ingin Shizuka bahagia. Ia ingin tetap berada di sisinya. Lalu, ia mengeluarkan kamera Happy, alat yang memiliki kekuatan untuk membawa seseorang kembali ke masa lalu, ke waktu saat foto tertentu diambil. Namun sayangnya, kamera itu rusak. Tapi Takopi sudah mengambil keputusan. Ia akan menggunakan semua kekuatan Happy yang tersisa di dalam dirinya untuk memperbaiki kamera itu. Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Ini adalah cara terakhirnya untuk memberi Shizuka kesempatan memperbaiki segalanya. Shizuka, yang kini benar-benar sendirian, menangis melihat Takopi perlahan menghilang. Ia tidak ingin ditinggalkan lagi. Tapi Takopi, dengan senyum penuh kasih, hanya ingin melihat Shizuka bahagia. Dengan air mata bercucuran, Shizuka mencoba tersenyum lebar, berharap itu bisa menghentikan Takopi pergi. Tapi keputusan sudah dibuat. Takopi mengucapkan kata-kata terakhirnya. Terima kasih atas waktu kita bersama. Terima kasih telah menjadi temanku. Terima kasih telah memberikan roti padaku. Selamat tinggal Shizuka. Aku yakin suatu hari kamu pasti akan bahagia dari lubuk hati terdalam. Dengan itu, Takopi menghilang, meninggalkan Shizuka di masa lalu yang kini ia tempuh sendirian, tanpa teman aliennya. Pesan terakhir Takopi adalah untuk semua orang di tahun 2016. Sebuah harapan agar dunia bisa lebih memahami dan membawa kebahagiaan, bukan rasa sakit. Bab ini adalah puncak dari perjalanan emosional Takopi dan Shizuka. Akankah Shizuka mampu menggunakan kesempatan ini untuk mengubah nasibnya? Dan apakah pesan terakhir Takopi dapat memberi arti baru bagi kita semua?
Awal mula dosa alien dari planet Hypian, chapter 16, untuk kalian semua di tahun 2016. Awal mula dosa Takopi membawa kita ke babak akhir yang penuh dengan refleksi dan harapan. Setelah semua pengorbanan, Shizuka akhirnya kembali ke masa lalu. Namun, ada satu hal yang hilang darinya. Kenangan tentang Takopi, alien kecil yang selalu berada di sisinya. Hari-harinya kembali seperti semula. Setiap pagi ia pergi ke sekolah. Namun, rasa sepi semakin menyelimuti karena ia kini benar-benar sendirian. Di sekolah, seperti biasa, Marina terus menindasnya. Tetapi, sesuatu terasa berbeda. Marina, meskipun masih keras, tampaknya menyimpan ingatan samar tentang sesuatu atau seseorang. Sementara itu, Naoki tampak lebih terbuka dan percaya diri. Ia mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan kakak dan teman-temannya. Ini membuat Naoki menjadi sosok yang disukai banyak orang. Namun Shizuka tetap menjadi Shizuka, kesepian dan selalu menjadi sasaran Marina. Hingga hari Shizuka dipanggil Marina ke belakang gedung olahraga, momen besar itu tiba. Hari di mana Marina akhirnya meluapkan semua perasaan yang selama ini ia pendam pada Shizuka. Shizuka mendengarkan Marina dengan tenang. Saat emosi Marina memuncak, tas lama Shizuka terbuka dan buku-bukunya berjatuhan. Di antara kertas-kertas itu mereka berdua menemukan sebuah gambar kecil, sebuah sosok yang tampak seperti gurita kecil. Mereka tidak tahu apa arti gambar itu atau mengapa bisa ada di buku Shizuka. Tapi entah kenapa, gambar itu terasa familiar. Ada perasaan hangat yang tak dapat dijelaskan. Marina yang telah mengungkapkan semua amarah dan kekecewaannya berhenti menindas Shizuka, sedangkan di sisi lain, Shizuka yang mendengarkan dengan tulus, tidak memendam dendam. Dua gadis kecil itu akhirnya berbicara dari hati ke hati, meluapkan emosi mereka dengan cara yang benar. Mereka saling memaafkan, saling menerima, dan akhirnya saling memahami. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi dengan berbicara, mengungkapkan isi hati, hal ini bisa menjadi langkah kecil yang membawa kebahagiaan sejati. Setelah semua perasaan itu terungkap, mereka memandang gambar gurita kecil itu sekali lagi. Entah bagaimana, gambar itu menyatukan mereka, dan tanpa kata, mereka menangis bersama. Dari kejauhan, Takopi menyaksikan momen ini dengan haru, meski banyak hal yang ia tidak bisa ubah, seperti keluarga Marina yang hancur, atau bahkan ayah Shizuka yang meninggalkannya. Takopi tahu bahwa perubahan kecil ini cukup berarti. Pesan terakhirnya dengan jelas. Meski masa lalu kalian kelam, selama kalian percaya, tidak menyerah, dan berbicara dengan hati, masa depan kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Waktu berlalu, Shizuka dan Marina tumbuh dewasa. Meskipun keluarga mereka tetap bermusuhan, kedua gadis ini membuktikan bahwa mereka tidak harus saling membenci. Mereka saling menerima kekurangan masing-masing dan menemukan kebahagiaan dalam persahabatan mereka. Kini di masa SMA, Shizuka dan Marina bisa tersenyum bersama. Sebuah akhir yang hangat untuk perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran hidup. Dosa alien dari planet kebahagiaan ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengubah segalanya, langkah kecil seperti berbicara dengan jujur dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Kesimpulan, awal mula dosa alien dari planet Hypian. Awal mula dosa alien dari planet Hypian adalah sebuah kisah yang menggambarkan kerumitan emosi manusia melalui perspektif alien yang polos. Takopi yang datang dari planet Happy dengan niat membawa kebahagiaan, justru terjebak dalam jaringan rasa sakit, trauma, dan konflik antar karakter. Perjalanan Takopi bersama Shizuka, Marina, dan Naoki menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Banyak luka dan penderitaan yang tidak bisa dihapus hanya dengan alat atau sihir. Sebaliknya, kebahagiaan sejati membutuhkan pengakuan atas rasa sakit, pemahaman, dan penerimaan terhadap diri sendiri serta orang lain. Takopi mengorbankan segalanya, termasuk keberadaannya sendiri, demi memberikan kesempatan baru bagi Shizuka dan Marina. Meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu yang kelam, ia menciptakan peluang bagi mereka untuk memperbaiki hubungan dan menemukan arti kebahagiaan sejati. Pesan moral dari cerita, awal mula dosa alien dari planet Hypian. 1. Kebahagiaan adalah pilihan yang diperjuangkan. Tidak ada alat ajaib yang bisa membuat kita bahagia.
Kebahagiaan adalah hasil dari menerima diri sendiri, berani menghadapi kenyataan, dan saling memahami dengan orang lain. 2. Berbicara dan mendengarkan itu penting. Kekerasan atau amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, berbicara dengan jujur dan mendengarkan dengan hati bisa menjadi langkah besar untuk mengatasi konflik. 3. Setiap orang punya luka, tapi luka itu bisa sembuh. Setiap karakter dalam cerita ini membawa trauma mereka masing-masing. Namun kisah ini menunjukkan bahwa luka emosional bisa sembuh dengan waktu, penerimaan, dan hubungan yang mendukung. 4. Pengorbanan untuk kebaikan orang lain. Takopi mengajarkan bahwa cinta dan kebahagiaan sejati seringkali melibatkan pengorbanan. Meski ia menghilang, dampaknya tetap hidup dalam hati mereka yang ia bantu. Pesan penutup. Meskipun hidup tidak selalu sempurna dan seringkali penuh dengan kesalahan serta penderitaan, kita tetap memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan. Dengan keberanian untuk berbicara, kekuatan untuk memaafkan, dan tekad untuk terus melangkah maju, kita semua memiliki kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian cerita. Awal mula dosa alien dari planet Hypian. Dari awal sampai akhir, kisah ini penuh dengan pelajaran tentang emosi, pengorbanan, dan perjuangan mencari kebahagiaan. Namun, perlu diingat bahwa video ini hanyalah rekap singkat dari perjalanan Takopi dan teman-temannya. Banyak detail dan nuansa cerita yang tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhan di sini. Karena itu, saya sangat menyarankan kalian untuk membaca komiknya secara langsung. Percayalah, pengalaman membaca cerita lengkapnya akan memberikan emosi yang lebih mendalam dan tak terlupakan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian menikmatinya. Sampai jumpa di rekap cerita berikutnya. Selamat tinggal Takopi, dan terima kasih untuk pelajaran berharganya.